Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kepindahan Marc Marquez memang masih menjadi fenomena sob, dikarenakan sejak musim buruknya di Honda, kemudian berlabuh di Gresini dengan segala kontroversinya, membuat MotoGP kebanjiran spekulasi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan MotoGP, setidaknya untuk 2 tahun ke depan. Nah, meski menyisakan kekecewaan dan kemarahan, namun dari pihak Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna mengonfirmasi bahwa tim Ducati dengan duet Marquez dan Pecco Bagnaia adalah bisa dibilang tim terbaik sepanjang sejarah Ducati. Dan ada kejutan lain bahwa Honda ternyata segera menyusul Yamaha dengan menghadirkan banyak paket untuk dicoba untuk menemukan solusi agar kembali cepat seperti di era Marc Marquez. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Memang sih, siapa sih yang gak tergiur dengan nama besar Marc Marquez sejak lepasnya era Valentino Rossi? Bisa dibilang Marc Marquez adalah yang paling tenar saat ini. MotoGP sendiri hampir kehilangan sentuhannya setelah pensiunnya figur VR46. Dikarenakan bersamaan dengan itu, Honda mulai melemah dan Marc Marquez tak bisa menunjukkan tajinya dan balapan dikuasai mesin dan data yang hebat dari Ducati. Bisa dibilang, era baru MotoGP telah lahir sejak Vale pensiun dan Marquez makin terpuruk di Honda. Namun dengan masuknya Marquez ke Ducati, membuat harapan ikon idola MotoGP kembali bisa bersaing, tumbuh lagi, terlebih kini Marquez berada dalam tim terbaik MotoGP. Namun, tak sampai di situ. Yang bikin menarik adalah karena kepindahannya Marc Marquez, membuat para pembalap kencang Ducati juga harus kehilangan kursinya di Ducati. Martin ke Aprilia, Enea ke KTM, ada Acosta, dan juga Yamaha yang mulai berkembang. Nah, nampaknya kekuatan MotoGP akan kembali merata, tidak hanya terpusat pada Ducati saja. Terlebih, Acosta telah membuktikan bahwa motor KTM kini jauh lebih baik dan siap untuk memperebutkan juara. Vinales juga menunjukkan bahwa dia memiliki senjata yang bahkan jauh lebih baik dibandingkan Ducati di beberapa sirkuit dan menjadi ancaman yang nyata bagi Ducati. Namun, Ducati mengambil langkah yang strategis di mana demi bisnis, nama Marquez lah yang terbaik. Dan untuk membendung gempuran rider-rider kencang alumni Ducati, maka Marc Marquez lah yang bisa diandalkan untuk satu tim dengan Pecco Bagnaia. Hal itu diperkuat oleh Gigi Dall'Igna. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna telah mengakui beberapa malam tanpa tidur dan berubah pikiran beberapa kali karena dia mempertimbangkan apakah memberikan kursi pabrikan 2025 yang didambakan kepada pemimpin gelar Jorge Martin atau Marc Marquez. Pada akhirnya, Dall'Igna yakin bahwa Marc Marquez adalah pilihan yang tepat. Dan dengan gabungan 8 gelar MotoGP untuk pembalap Spanyol, Marc Marquez berjumlah 6 dan rekan timnya di masa depan Pecco Bagnaia berjumlah 2, yakin Ducati telah mendapatkan susunan pemain terbaiknya. Saya harap malam ini adalah hari pertama saya benar-benar beristirahat, kata Dall'Igna kepada skysport.it. Itu adalah keputusan yang rumit baik dari sudut pandang olahraga maupun dari sudut pandang kemanusiaan. Karena tidak ada pembalap yang keluar jalur, tidak pernah ada kejanggalan. Saya telah berganti ide beberapa kali akhir-akhir ini. Namun pada akhirnya, saya yakin bahwa Marquez adalah pilihan yang tepat. Kami memiliki tim terbaik dalam sejarah Ducati. Saya sangat senang. Keputusan dibuat pada hari Minggu di Mugello. Dall'Igna menambahkan, kami hanya punya sedikit waktu untuk memilah rincian kontrak. Dall'Igna mengaku Ducati berharap bisa mempertahankan Martin dan Marquez. Namun karena juara dunia 8 kali itu, mengesampingkan peralihan ke Pramac dan motor pabrikan di Gresini tampaknya tidak memungkinkan. Tujuan kami adalah mempertahankan Martin dan Marquez dan kami tahu sejak awal bahwa ini akan sangat rumit. Kami mencoba hingga akhir hingga kami menyadari bahwa hal itu tidak mungkin lagi. Solusinya adalah bertaruh pada Martin atau bertaruh pada Marc Marquez. Ini juga merupakan keputusan yang rumit, namun pada akhirnya kami memilih Marquez. Kemampuan Marquez untuk menonjol di antara 8 pembalap Ducati meski hanya 7 GP dengan Desmos edisi yang berusia 1 tahun memberi keseimbangan yang menguntungkan. Dia bisa membuat perbedaan dengan motor kami. Motor kami telah mencapai level yang luar biasa. Jadi fakta memiliki 2 pembalap seperti Marquez dan Bagnaia meningkatkan peluang memenangkan kejuaraan dunia yang merupakan tujuan kami. Memang sih dengan data Ducati, dengan Ducati yang menjadi motor terkencang saat ini, dengan pembalap dengan full skill, maka bisa dibilang Ducati masih yang terkuat hingga saat ini.
Beralih ke Honda, motor yang bisa dibilang lemes banget di MotoGP ini, melihat sang teman sejepang Yamaha mulai nampak berubah, Honda lantas juga segera bergerak. Meskipun masih meraba-raba, Honda datang di tes Mugello dengan banyak spare part baru, paket baru untuk dicoba. Kekhawatiran Honda di MotoGP telah menjadi perbincangan besar pada tahun 2024 karena perjuangan yang terus berlanjut telah menimbulkan rumor bahwa Joan Mir mungkin akan pensiun dari olahraga tersebut. Tes Mugello yang diguyur hujan pada hari Senin tidak membantu. Manajer tim Honda Alberto Puig mengatakan kepada MotoGP.com, "Kami masih mencari jawaban tapi juga benar bahwa kami menguji banyak bagian yang berbeda dan menguji banyak hal." Biasanya, ketika Anda mencoba banyak hal, itu karena Anda masih belum memiliki jawaban yang jelas atas masalah Anda. Itulah sebabnya Anda melihat begitu banyak spesifikasi dan suku cadang. Kami mencoba menggunakan tim penguji yang kami miliki, konsesi, dan oleh karena itu, kami membawa banyak hal baru untuk melihat cara kerjanya. Bagi Mir, tahun kedua di Honda bahkan lebih buruk daripada musim pertamanya di merek Jepang bersama Marc Marquez. Juara MotoGP 2020 itu sudah banyak mengalami daftar kecelakaan, termasuk pada Grand Prix Italia Mugello minggu lalu. Berbicara tentang tes pasca balapan, Mir berkata, "Jelas kami harus banyak mengubah rencana kami karena ini bukan hari terbaik untuk tes. Kami keluar lebih awal dan bisa melakukan beberapa lap kering serta beberapa lap basah. Tidak banyak latihan basah selama musim ini, jadi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki pengaturan untuk itu. Ini bukan hari yang sia-sia karena kami mampu membuat beberapa kemajuan dalam kondisi basah. Namun dalam kondisi kering, kami tidak dapat membuat kemajuan besar." Di sisi lain, garasi pabrikan Honda, adaptasi luka Marin terhadap RC213V terbukti sangat lambat. Meski Mugello menjadi trek kandang bagi pembalap Italia itu, mantan pembalap Ducati itu kembali berada di lini terbelakang di Grand Prix. Seperti Mir, Marin mampu mengerjakan beberapa komponen baru meski hujan berperan besar dalam tes satu hari tersebut. Hujan tidak memberikan kondisi terbaik, tapi tetap saja bagus untuk bisa mencoba motor lebih banyak lagi di kondisi basah karena kami perlu meningkatkan kemampuan di area tersebut. Pada akhirnya, kami menjalani hari yang menarik dan kami bisa mencoba beberapa hal baru. Sekarang kami punya waktu untuk menganalisis semuanya dan memahami keseluruhan rencana ke depan. Seluruh tim bekerja keras dan berusaha keras. Kami banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun kami sedang dalam perjalanan. Nah itulah sob. Semoga Honda segera menemukan konfigurasi yang bagus agar motornya kembali kencang seperti halnya Yamaha agar MotoGP makin seru tanpa harus menunggu peraturan baru di tahun 2027. Menurut teman-teman, bisa nggak Honda bangkit sebelum 2027? Coba komen.